Saudara-saudara, kita teruskan persoalan hutang piutang ini. Tadi kan sudah saya singgung-singgung persoalannya. Berhutang karena memang dalam kesusahan, terpaksa, tidak mampu membayar, ya ambil operlah. Dan sudah saya katakan, kalau bisa hindarkanlah diri dari berhutang, karena efeknya hebat sekali. Kalau ahli waris punya pengertian, itu maka sabar ini kan termasuk tahan menderita. Tak usah makan daging, tak usah makan ayam, makan saja apa yang dapat. Daun ubi itu saja direbus habis perkara. Tak usah berhutang karena mau makan enak. Memang banyak ya dalam penghidupan kita yang timbul, kadang-kadang timbulnya karena perbuatan sendiri, tapi ada juga sebab keluarga, sebab jiran, sebab tetangga. Sebab itulah Nabi Muhammad mengatakan di satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh, salasun munjiatun, ada 3 macam persoalan. Ini ditekankan kali oleh Nabi. Kalau mampu menghadapi 3 macam persoalan ini, selamatlah. Tapi ini 3 yang disebutkan oleh Nabi ini tidak mungkin dapat terlaksana kalau orang itu tidak mempunyai ketabahan hati ya. Yang pertama dikatakan khasyatillah fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah ketika dia sendiri, apalagi ketika waktu beramai-ramai. Ketika sendiri, apalagi ketika waktu beramai-ramai. Berlaku adil, baik ketika gembira ataupun ketika sedang marah, sedang susah. Cermat, baik ketika kaya, tidak menghamburkan kepada tak tertentu, apalagi ketika miskin dan menderita. Disinilah terletaknya iman itulah. Muhammad sampaikan ini di surat Mukminun ya, la yusibana illa ma kataballahu lana. Apa yang menimpa kamu memang sudah ketentuan Allah itu. Bertawakallah, hai orang yang mukmin, menyerah dirilah kepada Allah. Nah ini yang harus disadari dalam kehidupan kita, ketabahan, kesabaran. Dalam kehidupan dunia memang kita banyak mengalami, selamanya 2 hal itu tetap dialami. Waktu senang, tapi ada ditimpa waktu menderita dan waktu sedih. Jangan dengan sebab ini maka goyang imanmu. Ya, semua kegembiraan, semua kesedihan itu memang sasarannya hati ya. Hati manusia menjadi sasarannya. Tapi harus ingat, Allah mengatakan di ayat yang ke-17 dan ke-18 di surat Al-An'am, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Jika Allah yang sudah membuat musibah menimpa engkau, entah bahaya, entah penderitaan, itu tidak satu tangan pun yang bisa melepaskannya, tidak. Hanya Allah yang bisa. Itu maka bertawakal itu penuh. Demikian juga kalau dia memberi kebaikan kepadamu, tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, pada waktu itu bagaimana? Atau bersyukur kepada Allah. Ingat ya, kekuasaan Allah itu tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Ya, berusahalah sedapat mungkin
wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Memang kita boleh bersenang-senang di dunia, tapi jangan melupakan Allah. Orang sampai lupa kepada Allah dengan kekayaan, artinya ini masuk tidak sabar juga. Jadi kalau kita bagi-bagi kesabaran ini, itu ada sabar dalam penderitaan, ya, sabar dalam kemiskinan. Kalau boleh jangan sampai berhutang, tahankan. Efeknya di seberang kematian nanti nih. Sabar ketika kematian, ya juga. Sabar ketika ditimpa bala, entah kecurian, entah kebakaran, entah dilanda banjir. Nah, sabar juga ada. Kadang-kadang kehilangan mata, kehilangan pendengaran, kehilangan tangan, kehilangan kaki. Sabar harus ada. Sabar dalam pergaulan. Dalam pergaulan ini yang senang, yang tak senang itu tetap ada. Nah, ketika mendapat teguran bagaimana? Ketika mendapat kritik bagaimana? Sabar, ya, berlapang dada. Itu yang saya sebut walau beramuk di dalam hati, ya. Kadang-kadang ada orang memberi nasihat dengan kata lemah lembut, aman juga lah hati itu. Tapi kan ada dengan membentak-bentak. Ya, terimalah dengan dada yang lapang, ya. Kadang-kadang dihina orang, dicela orang. Kalau memang yang dihina itu memang salah, ya sudahlah, perbaiki saja. Tapi kadang-kadang ada kita tidak bikin salah, tapi dihina kawan juga. Ketika sedang bercakap, sedang berdebat, bertukar pikiran, kadang-kadang pun naik juga emosi itu dibikinnya. Termasuk dalam memimpin rumah tangga, emosi itu naik juga kadang-kadang. Harus ada kesabaran, bawa senyum. Nah, dalam kehidupan kita bertugas, dalam mengerjakan pekerjaan sendiri, sabar harus ada. Saking buru-burunya ambruk sama sekali nanti. Mengerjakan pekerjaan orang lain, atau jadi orang bawahan, menghadapi pekerjaan yang sukar dan berat, memakan waktu. Ini sama sekali juga harus memiliki kesabaran. Tapi di dalam menerima nikmat pun harus ada kesabaran. Di dalam waktu gembira pun harus ada kesabaran. Di waktu pesta harus ada kesabaran. Dalam hidup berkasih sayang, ya, I love you, sabar harus ada. Kalau tidak, terlanggar larangan Allah nanti. Sabar cuma mendapat pangkat, jangan sombong tak tentu. Sabar waktu pelesir, waktu piknik, hantam saja semaunya. Ini harus ada, ya. Jadi dalam penderitaan juga harus ada kesabaran, ya. Jangan main rampas saja hak orang, lebih parah lagi berhutang masih lumayan, ya. Apalagi main rampas, main curi lebih parah lagi. Tidak sabar dengan kemiskinan itu mengakibatkan jadi tukang curi, iya juga, tukang putus asa, sesat, tukang tipu, main pokle orang punya. Ini hilang kehormatan manusia yang semacam ini. Inilah yang selalu saya tekankan kepada kita semua, ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang yang sabar. Orang yang sabar dalam kemiskinan, ditahankannya, dia tahu apa yang akan dihadapinya di seberang kematian. Dan ketahuilah, apa itu hanya Allah mau meningkatkan pangkatmu pada tempat yang terhormat. Dalam bicara, kesabaran juga harus ada. Dalam bergaul, ya. Iyyakum wal ghibah, fa innal ghibah ashaddu minad zina. Inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allah alaih, wa inna sahibal ghibati
la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibahu. Pelihara dirimu, apalagi dari mengupat, bergunjing, mencerita-ceritakan orang seolah-olah awak yang hebat, orang salah semua. Ada orang yang membuat kesalahan zina, taubat dia, diterima Allah taubatnya langsung. Tapi orang yang mengata-ngatai orang, mencerca orang, padahal orang tidak bikin apa-apa, bikin fitnah, Allah tidak akan ampunkan dosanya sebelum dia datang meminta maaf pada orang itu, apalagi kepada orang tua ya gitu. Apalagi jadi pembohong. Iyyakum wal kadziba, ini riwayat Ahmad ini ya, jauhi diri, apalagi jadi pembohong karena ingin merebut dunia. Itu dapat menghapuskan imanmu, dapat menghapuskan amalmu yang sudah. Al-hasadu ya'kulul hasanat, hancur engkau nanti. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya, Nabi mengatakan, mau kalian aku kabarkan ibadat dalam ucapan mudah, tapi dalam perbuatan memang sukar. Sembahyang tidak payah. Apa itu? Tidak menyusahkan badan. As-sumtu, jangan bicara kalau tidak perlu. Wa husnul khuluqi, baikkan akhlak dan perangai. Ini persoalan di seberang kematian yang hebat kali nanti. Apalagi waktu kita dibangkitkan di bumi mahsyar. Bumi mahsyar itu luas sekali ya. Bertanya Siti Aisyah, bagaimana luasnya bumi mahsyar yang akan kita tempuh nanti ya Rasulullah? Nabi hanya menggeleng-gelengkan kepalanya, hanya digambarkannya seluas angkasa gitu. Berapa ukurannya itu? Bumi kita ini masih tahu orang berapa ukuran luasnya, tapi angkasa itu berapa luasnya itu? Seluas angkasa, tak ada tepi itu. Dibangkitkan kita di bumi mahsyar, di tempat yang semacam itu. Kalau dapat naungan, wah ini aman ya. Memang akan saya terangkan ini bagaimana keadaan kita di bumi mahsyar nanti. Tapi saya selipkanlah satu-satu ini supaya dapat disadari. Di antara orang yang dijemput di bumi mahsyar, siapa di antara orang yang dijemput itu? Jelas di hadis riwayat Hakim mengatakan satu di antaranya dijemput orang yang tabah dan sabar. Itu satu di antaranya. Walaupun dia susah, tapi tidak mau menyusahkan orang lain. Kita datang minta tolong kepada orang lain, entah hutang lah, entah apalah. Ini artinya kan menyusahkan orang juga ini. Ya, orang bisa tenang, akhirnya dengan menolong kita terbuang waktunya untuk kita. Uang simpanannya di Tabanas, karena perlu menolong kita, terpaksa dia pergi ke bank sana mengambil uang kembali untuk dibagikannya sama kita. Kalau di Tabanas tuh duitnya tersimpan kan terjamin itu, ada pula bunganya lagi itu. Oh, ada juga yang bertanya, itu bunga Tabanas itu masuk riba apa enggak Ustaz? Ini belum saya bicarakan nanti ya. Jadi menanti itu sementara itu bagaimana, terima saja dulu. Sudah ditabanaskan ya keuntungannya, terima saja dulu. Hukumnya bagaimana, riba apa enggak nanti. Ini belum selesai kaji saya yang satu ini ya. Yang satu-satu kita selesaikan dulu. Mana pula lah semua sekali tamat, kan tak mungkin. Nah ini dulu ya. Bangkit kita di bumi mahsyar itu ada yang dijemput itu. Dijemput, dibawa ke satu tempat yang dinamakan dengan zillillah, naungan Allah. Di antaranya orang yang sabar, tabah dalam pergaulan, satu di antaranya. Di rumah tangga juga begitu. Wa hakamu 'alan nas ka hukmihim 'ala anfusihim. Hukumlah manusia seperti kamu menghukum dirimu sendiri. Ini maksudnya bukan hakim di pengadilan ini ya. Ini antar kita sama kita, macam di rumah tangga umpamanya ya. Macam ibu-ibu
Kalau ibu-ibu dimanjakan oleh suami, bagaimana? Senang apa enggak? Oh, senang lah. Oh, kalau senangnya dimanjakan orang, kami sebagai suami manjakan pula lah. Jangan ada timbal balik. Itu yang dimaksud hukumlah manusia seperti menghukum diri sendiri. Ini baru jadi. Jangan awak saja nak dimanjakan. Kalau dibentak-bentak orang bagaimana, Bu? Oh, sakitlah hati kalau dibentak-bentak. Oh, kalau begitu jangan pula lah membentak-bentak orang. Ini kadang-kadang ada juga wanita-wanita itu lakinya dibentak-bentaknya. Kebalikannya pun ada. Ya, suami yang agak-agak mereng sikit barangkali ini. Sedap saja membentak-bentak bini ya. Jangan begitu. Wa hakamu 'alan nas ka hukmihim 'ala anfusihim. Hukumlah manusia seperti kamu menghukum dirimu sendiri. Ini maksudnya. Kalau dihormati orang, senang apa enggak? Oh, senanglah. Kalau tahunya senangnya dihormati orang, hormati pula lah orang lain, baru cocok. Kalau kita susah, datang orang menolong kita, macam mana? Wah, senanglah. Kalau begitu nampak orang susah, tolong pula lah. Jadi ada timbal balik namanya ini. Begitu, ada timbal balik. Apalagi antara anak dengan orang tua, apalagi antara menantu dengan mertua, itu timbal balik itu ada. Sahabat dengan sahabat, begitu terus ya, berkawan-kawan gitu. So dalam pergaulan ini kan tetap ada. Nah, ini yang dimaksud. Kadang-kadang ya, dari ilmu jiwa ya, kita sudah salah. Datang orang menegur kita, kadang-kadang tegurannya itu betul, tapi kita tak mau terima. Kan gitu ya, umumnya. Kalau begitu, kalau kita ditegur orang, sakit hati kita dengan suara keras, kadang-kadang dengan suara lembut pun kadang-kadang tak sedap juga menerima. Bagaimana kita kalau menghadapi orang lain? Ya kita tegur, tapi cobalah berdiplomasi, lemah lembut, nampak nada tu nada kasih sayang, baru aman. Kan ada bahasa yang lunak yang bisa kita pakai. Ini masuk kesabaran dalam pergaulan juga nih, khusus di rumah tangga ini, di keluarga ini. Ingat, ini modal di antara modal ibadat-ibadat yang lain seperti salat, puasa, haji, zakat, kan banyak amal lain. Tapi di antara orang yang dijemput ialah sabar dan berakhlak tinggi terhadap keluarga dan teman-teman. Muncul saja di bumi mahsyar, dijemputlah dengan penuh kehormatan lah, dibawa ke bawah sebuah naungan. Itulah dia yang dinamakan dengan zillillah, naungan Allah. Kalau sudah berada di bawah naungan sudah aman ya. Kalau di dalam hadis Nabi kita jumpai nanti ada 10 macam itu ya, orang yang akan mendapat naungan. Yang saya sebutkan di baru satu bahagian kecil, ada 10 macam itu semua sekali, yang insya Allah khusus nanti akan saya bicarakan. Itu yang 10 orang yang mendapat naungan itu siapa-siapa orangnya, nanti ada khusus. Ini sepintas selalu saja dahulu ya, supaya ini disadari, supaya dalam menghadapi kehidupan dunia ini penuh kesabaran. Kan itu satu di antaranya ya, sabar dalam pergaulan dan sebagainya, kan banyak tadi bagian-bagiannya ya. Dan sabar dalam kemegahan, sabar dalam kemewahan gitu. Seorang yang tidak sabar dalam kemewahan itu kadang-kadang bisa semua dibelinya, minta ampun ke Tuhan, wanita pun dapat dibelinya. Kan ya, hebat kan? Lupa dia bahasa nikmat itu dari Allah. Dapat nikmat dari Allah bukan untuk bersyukur kepada Allah, melanggar perintah Allah pula dengan nikmat itu.
Oh, apa yang tak parah nanti waktu non bangkit di bumi mahsyar, berketayangan di bumi mahsyar, tidak dijemput orang, kemana mau pergi? Minuman tak ada, semua tak ada, makanan tak ada. Lain orang yang berada di bawah naungan. Orang yang berada di bawah naungan itu aman itu. Minuman dari surga di drop, makanan dari surga. Ya, hisab belum lagi ini. Dia sudah memperoleh makanan dari surga, minuman dari surga, nikmat, segala nikmat. 99% nikmat lah yang akan dirasakannya, belum masuk surga ya, baru di bawah naungan itu. Nikmat yang di dunia ini kan cuma 1%. Ini kan sudah saya katakan ini. Ya, berulang kali saya katakan ini. Jangan kehilanganlah. Jadi sabar. Ya. Dalam penderitaan juga sabar. Kalau boleh, tahankan sajalah apa yang ada, jangan sampai berhutang, karena efeknya hebat sekali. Kan ada sangkut pautnya dengan hutang tadi nih. Ya. Ruhuhu murtahinun fi kabrih, terpenjara di kuburnya. Sudah saya terangkan bahasa apabila kita keluar dari jasad kita dibawa ke angkasa itu, jasad kita masih terbujur di tengah rumah sampai di hadapan Allah. Tuhan katakan, catat nama hambaku ini dalam catatan orang yang pasti masih surga. Apa yang tak aman? Tentramlah. Fataman naul mauta in kuntum sadikin. Yakin tidak dengan apa yang dikatakan Allah ini? Yakin, mati tidak soal. Ya, aman, lebih enaklah di sana lagi dari di dunia ini. Bersiaplah pula bangkit di bumi mahsyar, dijemput dengan penuh kehormatan sampai di bawah naungan menunggu hisab. Tak ada yang disusahkan lagi, makan minum tak ada yang disusahkan lagi. Nah, syaratnya penuhi ya. Sabar. Kedua, dia 10 sama sekali. Di antaranya lagi, hormatilah manusia. Kalau engkau ingin dihormati Allah, santunilah manusia. Kalau engkau ingin disantuni Allah, manjakanlah keluargamu, manjakanlah orang susah semampu yang engkau lakukan. Kalau engkau juga ingin dimanjakan Allah, di samping maafkan orang lain, terutama orang tua kepada anak. Anak yang salah minta maaf, engkau juga akan mendapat keampunan dari Allah. Engkau berada dalam pelukan Allah, tentram jiwa tuh. Kan ini kebahagiaannya, tenang. Apalagi di sana. Kalau di dunia ini masih ada yang dicemaskan ya, menghadapi mati. Tapi di sana mati itu tak ada lagi. Khalidin, kita akan hidup penuh kekal selama-lamanya. Gendangnya 2 saja. Ya. Megah, mewah, terhormat atau menderita. Itu saja gendangnya. Inilah, maka bagaimanapun, walaupun tuan-tuan tidak pendakwah ya, walaupun tuan-tuan tidak mubaligh, tapi mendengar uraian-uraian macam ini kan bisa juga tuan-tuan menyampaikannya ke kawan-kawan, walaupun tidak bentuk tabligh, tidak bentuk khutbah, sambil bicara-bicara macam ini kan bisa, sambil duduk-duduk ya, meredakan kalau ada kekacauan, kalau ada pertengkaran, ikut meredakan, bukan ikut mengipas-ngipas, ikut meredakan, ikut menenteramkan, ikut mendamaikan ya. Kalau ada teman nampak susah hidup, kalau boleh jangan sempat berhutang dia, ikut terjun menolongnya. Hubbul fukara wal masakin, kasihlah orang fakir, orang miskin, terutama anak yatim yang miskin ya. Kalau yang kaya sudahlah tak kita bicarakan. Fukara wal masakin. Oh, ada juga yang menanya, apa bedanya fakir dengan miskin ya. Ya, yang fakir, fukara ini betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa ya. Fukara ya, entah barangkali cacat badan, tidak bisa berusaha, ini fukara. Kalau miskin masih bisa berusaha, cuman tidak mencapai target. Kasih mereka ini.
zabil qurba, utamakan kaum kerabat lebih dahulu, itu utamakan. Timbal balik ya, adik dengan abang, atau kebalikannya abang kepada adik, atau kakak kepada adik, atau adik kepada kakak, timbal balik, ipar beripar, besan berbesan ya, timbal balik, menantu dengan mertua, mertua dengan menantu, dan sebagainya. Hadapilah ini ya. Bisa apa enggak? Jawablah dengan tegas, dicoba. Jangan bilang tak bisa. Bisa, dicoba. Ya, dengan apa yang saya sampaikan dalam ceramah saya pada waktu ini, mudah-mudahan dapat diinsafi, dapat disadari ya, yang semuanya ini adalah bekal, modal untuk kita di seberang kematian. Ya, memang doa dari teman-teman kita harapkan, memang ya. Tapi kalau kita yang berangkat yang tidak beres, ini doa dari orang banyak pun tak beres juga ini. Tapi kalau kita memang sudah beriman, walaupun amal tidak banyak, dibantu. Apalagi kalau yang menyembahyang kita orang banyak pula ya. Sampai saja di dalam hadis 40 orang yang menyembahyangkan kita, mendoakan kita dengan ikhlas, illa syufi'ulah. Ibnu Hibban, Ibnu Majah mengatakan illa lahu aujaba atau syufi'ulah, artinya mereka berhak mendapat syafaat, atau bisa juga diartikan illa aujabalahu, berhak untuk mendapat keampunan ya. Itu pertolongan utama itu kepada sahabat kita yang berangkat itu, salatul janazah, salat janazah. Tapi ya, itu bergantung juga kepada kita kan, bergantung kepada kita yang disalatkan itu juga. Doa orang banyak itu bergantung juga kepada kita yang pergi gitu. Kalau kita pergi yang tak beres, tentu doa orang ini pun tak adalah, lewat sajalah. Nah ini bumi mahsyar, yauma nahsyuruhum jami'a, yauma nahsyuruhum jami'a, detik-detik engkau pasti akan menghadapi bumi mahsyar. Berapa lama kita di bumi mahsyar itu, tak ada pun satu yang tahu ya. Ini terjadinya sesudah kiamat ini ya. Kapan kiamat juga tidak ada kita yang tahu satupun, cuman tanda-tanda ya. Pada waktu yang sudah kan sudah saya gambarkan sebahagian daripada tanda-tanda kiamat itu. Tapi bukan itu saja, masih ada lagi beberapa tanda-tanda kiamat seperti Ya'jud Ma'jud. Siapa ini Ya'jud Ma'jud? Nanti kita bicarakan. Dabbatul Ard, itu juga tanda kiamat tuh. Dabbatul Ard. Kalau arti letternya Dabbatul Ard, binatang bumi. Tapi yang dimaksud dengan Dabbatul Ard, binatang bumi di sini jenis binatang yang belum pernah dikenal oleh manusia sebelumnya. Binatang bumi inilah yang bangkit. Yang tadi binatang ini belum pernah dikenal. Mengejutkanlah. Itu Dabbatul Ard. Kalau di dalam penjelasannya nanti, Dabbatul Ard ini hancur sama sekali. Lebih parah dari kuman ya. Tak ada dokter pun tekannya juga nih, Dabbatul Ard. Ya'jud Ma'jud, Dabbatul Ard. Kemudian nanti sampai kepada kita tanda yang terakhir. Di dalam Quran kan dikatakan wasyamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Yang ini semuanya nanti insya Allah akan saya uraikan ya. Yang ini sampai di sini saja dahulu ya, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.